Oke adik guys, balik lagi kita. Kembali ke channel Nusa. Kita bikin satu lagi video. Jadi untuk konten kali ini saya mau coba sharing apa device apa yang untuk saat ini masih mumpuni untuk bermain PUBG Mobile. Jadi kan saya streamer PUBG Mobile ya, tiap hari live stream di Facebook, silahkan saja dicek di Facebook Nusa Gaming. Sekarang kita promote. Nah, saya mau membahas tentang kira-kira, oh ya, disclaimer dulu. Saya tidak membela brand apa, enggak, cuman saya berbicara tentang device yang pernah saya coba dan menurut saya sangat worth it dipakai, apalagi untuk live streaming. Nah, jadi saya akan membahas device-device dari seri iPhone. Jadi disclaimer untuk yang non iPhone, saya mau coba bahas, tapi kapasitas untuk pengetahuanku tidak terlalu bagus untuk di non iPhone, karena saya juga pengguna dari dulu pertama live streaming itu langsung di produk dari Apple. Nah, yang pertama untuk produk device untuk produk yang dibawa tahun 2018. Nah, produk apa saja itu? Jadi mungkin saya tidak bisa, kalaupun bisa saya tampilkan gambarnya, saya akan coba tampilkan. Tapi kalau enggak, saya akan coba saja nama device-nya ya. Jadi yang pertama kita bicara untuk seri phone-nya dulu. Untuk seri phone, untuk kemampuan bermain itu iPhone 8 Plus sampai saat ini masih sangat bagus. Tapi kita bicara kendala tapinya. Di seri iPhone 8 Plus itu dia cuma bisa diisi game untuk bermain PUBG. Karena kalau diisi dengan sosial media yang lain, itu efek nge-frame-nya terasa sekali. Kenapa terasa? Ya memang karena dia harusnya kalau di seri iPhone dia sudah masuk di tahun-tahun akhir untuk seri game sih. Tapi kalau dibilang kemampuannya masih bagus, ya performa masih bagus. Cuman kalau diisi kayak misalkan dimasukkan sosial media yang lain, sosial media apa, aplikasi-aplikasi lain, itu sudah pasti berat. Apalagi kan kita pakai namanya mirroring untuk live streaming. Kita pakai perangkat tambahan. Terus setelah iPhone 8 Plus yang saya bilang, harusnya jadi iPhone 8 Plus itu kondisi kalau memang di budgetnya itu semampunya segitu 8 Plus. Nah, kalau kita berbicara tentang HP terendah di seri iPhone itu pilihan saya jatuh di iPhone XR. Kenapa iPhone XR? Kenapa bukan XS atau di 10? XR itu salah satu tipikal produknya, dia memang untuk performa yang tinggi. XR itu pilihan yang pertama untuk budget seadanya. Budget seadanya itu tanda kutip ya. Nah, XR pilihan pertama. Terus setelah XR, XR nge-frame apa enggak? XR nge-frame kalau dalamnya pun banyak aplikasi ataupun sudah terisi full memorinya. Itu XR. Terus setelah XR, seri yang di atasnya lagi tuh XX Max. Nah, ini XX Max yang saya pakai juga. Itu dipakai live streaming. Ya, kenapa XX Max jadi pilihan, kenapa bukan seri XS-nya? Ya karena XX Max itu XR kan perbandingannya dengan XX. Nah, setaranya XX Max di atasnya kalau menurut saya itu XX Max masih di atas dari XR dari segala kemampuan. Performanya apa masih lebih bagus XR. Itu pun masih lebih bagus XX Max karena saya secara pribadi pakai live streaming lengkap dengan sosial media, itu masih aman. Ya cuman ya begitulah. Semua seri iPhone itu membutuhkan satu kipas tambahan di belakangnya karena panasnya luar biasa. Ya, di atas dari itu ya sudah pasti seri-seri atasnya aman. Dari 11 Pro Max, 12, 13. Jadi untuk seri terendahnya kita kasih di seri iPhone XR. Itu untuk seri phone. Nah, terus untuk seri pad, seri pad kan ada beberapa.
Eh, kita berbicara dari iPad mini dulu. iPad mini 5 untuk saat ini masih worth it nggak dipakai untuk live streaming? Jawabannya iya, masih sangat worth it, masih sangat bisa untuk dipakai live streaming. Performanya ngeframe enggak? Enggak. iPad mini 5 sampai saat ini aman. Masih banyak streamer-streamer yang pakai iPad mini 5. Terus untuk seri iPad selanjutnya pasti lebih bagus lagi, iPad mini 6. Karena iPad mini 5 saja aman, pasti iPad mini 6 juga aman. Nah itu untuk seri terendahnya. Kalau mini 4, iPad mini 4 sudah jauh. Karena waktu saya pakai mini 5, itu mini 4 sudah tidak mampu mengikuti performa. Jadi mini 5 keluar, mini 4 sudah tidak bisa mengikuti. Nah, kalau sekarang mini 6 keluar, mini 5 masih sangat mumpuni untuk digunakan live streaming. Nah itu untuk seri iPad mini. Kalau untuk seri iPad kayak di atas yang bukan mini, ada iPad Pro 2020, apa lagi, iPad 9 kalau saya tidak salah ya, saya lupa serinya. Nah, yang paling bagus untuk performa kalau sekarang yang saya bilang dia sudah dapat 90 fps itu, dan rekomendasi dan banyak digunakan oleh streamer-streamer lain itu iPad Pro M1, entah yang 11 incinya kah atau yang 12 incinya. Ya, iPad Pro M1 itu ada 2 layar. Kenapa iPad Pro M1 pilihan? Jadi kalau secara budget, kalau kita punya budget lebih, sebaiknya kita migrasi ke iPad Pro M1. Apalagi kita pengguna iPad yang seri jadul, iPad 8. iPad 8 itu di tahun 2016 kah 2018 saya lupa. Terus ya itu yang paling rendah yang saya tahu saya itu iPad Pro 2020 itu masih mumpuni. Kalau iPad Air jelas ya karena besar juga Pak. Jadi untuk yang kelas-kelas itu saran saya sebaiknya kalau memang punya budget lebih, karena kan berbicara secara harga iPad Pro M1 itu masih memang jauh di atas. Oh ya, jadi untuk sekarang pilihannya kembali ke dasar harga. Untuk budget di bawah 10 juta ya, kita cari nih. Untuk budget di bawah 10 juta bagusnya kita beli apa? iPad kah, iPhone kah, atau bagaimana? Jadi ini menurut saya kalau kita budgetnya di atas 10 juta, di bawah 10 juta, kalau saya sarannya kita pakai iPad mini 6. Kenapa iPad mini 6? Teknologi sudah paling bagus menggunakan A15 Bionic ya kan. Terus jelas pengeluaran terbaru, masa pemakaiannya masih lama. Itu. Kalau kenapa bukan iPhone atau seri ponselnya? Versi saya, kalau memang kita hanya gunakan untuk main game, rugilah kita beli iPhone. Kenapa? Di iPad itu ada pilihan non seluler. Nah, jadi dia cuma WiFi only. WiFi only itu mempermudah atau dia lebih mengurangi performa pencarian sinyal. Jadi performa untuk panasnya akan berkurang. Makanya kenapa saranku ke iPad mini 6. Kalau di atas budget 10 juta misalkan range-nya 10 sampai 14 atau 15. Saranku sendiri itu iPad Pro M1. Kenapa iPad Pro M1? Gripnya menurutku enak, pas. Kecilnya besar, kecuali yang 12 inci saya tidak suka, 11 inci enak. Gripnya enak. Nah, itu seri pad. Kalau seri phone sudah pasti yang terbaru kalau menurut saya. Kalau kita punya budget lebih, mending kita nabung tembak ke iPhone 13 Pro Max. Kenapa? 13 Pro Max performanya jauh sangat di atas. Terus layarnya juga bagus, 90 fps. Cuman yang katanya saya juga belum pakai terlalu jauh, 90 fps nya ada yang ngebugnya, aimnya udah terlalu bagus ya itu. Nah itu mungkin menurut saya seri-seri HP iPhone, seri-seri produk Apple yang masih worth it digunakan di zaman sekarang itu di 2022 untuk live streaming. Kalaupun ada pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan yang lainnya, silakan di kolom komentar. Kita akan buat di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Yuk.